Hola, back again with me, Gaby Sri Kandi. Hai guys, balik lagi di Vroom Vroom Talk. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik aja. Oke, kali ini guys, aku mau ngelanjutin lagi nih ya pengalaman buruk yang dialami oleh para K-popers. Kali ini aku mau lanjutin cerita kemarin ya, atau kalian nih yang udah kirim cerita kalian di komen, di kolom komentar di video sebelumnya. Nanti aku akan pilih dan aku bacain. Oke, ini cerita yang pertama nih guys, dari Bishel. Dia bilang, aku pernah nih download ya video K-pop. Ini pasti ini zaman-zaman warnet nih, jangan-jangan pakai wifi dan kuota, tapi hilang gitu aja di dalam flash disk. Flash disknya itu ukurannya sekitar 32 GB gitu. Padahal tuh udah hampir penuh gitu flash disknya, tapi hilang gitu aja karena flash disknya hilang, jatuh dari tas. Ada yang pernah merasakan hal serupa? Jadi lo udah download tapi hilang gitu aja, entah kehapus atau datanya error atau kayak gimana? Pernahkah guys? Oke, ini lanjut lagi dari Chokyu Latos. Besarnya kocak banget namanya. 2 majalah EXO kesayangan kebakar. Oh my god, kebakar. Poster 101 yang official basah kuyup kena air hujan. Oh my god. Oke, lanjut lagi. Ini ARMY BTS 7. Dia bilang boneka Chimi digunting-gunting sama ponakannya. Oh my god. Kenapa? Aduh, ampun dah. Lanjut lagi, ini dari Azalka. Dia bilang lagi pergi ke pasar. Terus tiba-tiba ada gerombolan emak-emak yang lagi nimbrung sama penjual sayur di situ. Dan juga ada anak ceweknya. Nah, terus tiba-tiba anak ceweknya ngomong, "Ih, aku mah nggak suka Korea," kayak gitu kan. Terus emak-emaknya nyaut, "Masa cowok kok kayak cewek?" Ada lagi yang bilang, "Iya, isinya banci semua." Terus ada juga yang bilang, "Iya, operasian semua ya itu mukanya." Sumpah ya, gue greget banget. Pengen gue bilang, "Bu, punten ya kalau nggak suka nggak usah ngehina," sambil ngegas. Ya sih, suka sebel gak sih kadang kayak omongannya tuh kayak mereka udah paling tahu aja gitu loh. Aduh. Nah, ini juga ini parah banget sih. Semua album lightstick, photocard, novel dibakar di sekolah. Gue nggak ngerti, mungkin ada beberapa sekolahan yang nggak ngebolehin ya membawa atau mungkin memiliki hal-hal tersebut, benda-benda tersebut, tapi dibakar itu kayak I against that. Itu menurut gue kurang bijak sih. Terus ini, ya ampun, ini nyesek juga sih ceritanya. Dia bilang dulu waktu SMA pernah beli photobook Super Junior, ketahuan dengan nyisihin uang jajan gitu. Terus ketahuan sama bapaknya gara-gara sesuatu gitu. Akhirnya bapak aku tuh marah-marah. Bukannya yang bentak-bentak gitu sih, tapi aku bener-bener didiemin. Jadi marah bapaknya tuh didiemin gitu. Akhirnya aku minta maaf sambil nangis. Nyesek didiemin ortu. Bapak bilang, "Bapak ibu itu banting tulang kerja buat ngasih duit ke kamu buat makan, buat beli barang-barang. Bukannya buat beli barang-barang yang kayak gini. Sekolahmu udah capek, jangan ditambah susah gara-gara harus ngirit makan buat beli barang-barang gak guna kayak gini." Nyesek banget sih sumpah, tapi aku sadar kalau orang tua aku tuh bukan pelit, tapi saking sayangnya sama aku, dia nggak mau kalau aku tuh ngirit. Aduh, kalau yang gini gue kayak orang tuanya tuh punya alasan yang sangat jelas ya untuk melarang anaknya gitu. Tapi ya sih bener sih, kayak mungkin orang tuanya kan kayak nggak mau anaknya jadi sakit gitu karena nggak makan, karena ngirit gitu, nggak jadi jajan gitu ya. Tapi jujur deh, waktu aku zaman sekolah tuh aku juga mau beli apa segala macam tuh dulu yang untuk pentas K-pop tuh aku nggak punya sama sekali. Aku nggak punya satu pun gitu. Paling ya banter-banter nih beli majalah gitu ya kalau misalnya uang jajannya lebih gitu. Karena waktu dulu tuh aku ngerasa masih banyak hal yang lebih butuh gitu. Aku lebih butuh uangnya ke situ gitu. Tapi pas sudah kerja, nah baru tuh ada uang lebihnya, baru bisa beli ini itu gitu. Dan menurut aku untuk beli
K-pop merch gitu tuh jangan dipaksain guys. Jangan sampai kayak misalnya karena nggak bisa beli ini tuh jadi stres, jadi gimana itu. Jangan kayak gitu. Karena ini kan hobi itu harusnya kalian jadinya fun gitu. Jangan malah bikin kalian pusing atau sakit gitu ya. Terus ini Hermosa, dia bilang beli album X1 sebagai first album yang dia punya, malah ketipu. Terus gara-gara bucin banget beli lagi nih, malah bubar. Nyesek banget sih ini sumpah. Lanjut lagi nih dari Dinia, dia bilang pas lightstick G-Friend punya aku tuh dilempar sama adik aku. Terus aku dimarahin sama mama. Mama malah teriak gitu, udah kak jangan dimarahin adiknya, ntar dibeliin lagi 50 ribuan doang. Lightstick G-Friend. Di situ ingin ku balas teriakan emak tapi takut durhaka. Tapi dalam hati sesek banget soalnya dibilang cuma 50 ribuan padahal aslinya nggak segitu. Dan itu aku nabung sendiri 1 bulan sampai nggak keluar malam mingguan. Ini ya yang kadang tuh yang non K-popers nggak tahu kalau misalnya harga merch tuh nggak 50 ribuan. Ampun deh itu harganya gitu loh. Wah. Mudah-mudahan nanti kamu dapat yang lebih baik lagi ya. Dan disimpan baik-baik, jauhkan dari adik-adikmu. Jadi gue gak tahu ini harus ketawa apa gimana ya. Ini dari Canuna, dia bilang pas SMA poster Shiny dicopot emak dari dinding. Terus tahu dibuat apa? Dibuat alas goreng ikan. Astaga, itu juga karena ranking dan rapot sekolah turun. Jadi kayak emaknya kesel gitu kayaknya. Ya Allah, kagak tega lihat mukanya Minho berminyak. Mau ditolongin, ntar malah diomelin emak. Ya udah gue pasrah aja. Ya Allah, kenapa buat goreng ikan sih, Mak? Aduh ya Allah, gue gak ngerti lagi dah. Terus ini dari Andra, dia bilang photocard, poster, embel-embel K-pop yang udah gue kumpulin semuanya dihancurin sama adik gue, padahal dia juga K-popers gara-gara diceramain sama emak. Aduh, serem banget ya kalau misalnya diomelin terus langsung dihancurkan di tempat kayak gitu. Gue harap sih mereka yang mengalami hal tersebut tidak menjadi trauma. Mudah-mudahan. Ini juga nyesek banget dari Novi, dia bilang album Kokobot EXO yang gue beli pakai duit gue sendiri, nggak sengaja dibuang sama emak gue, dimasukin ke dalam kardus. Nyeseknya sampai sini. Dan ini yang paling sering terjadi sih ini ya, kayak banyak banget yang mengalami ini. Udah nabung nih sampai harus hemat jajan, giliran pas mau beli tiketnya, tiket konser nih, nggak jadi. Gara-gara nggak diizinin sama papa buat nonton konser. Akhirnya disimpan aja, nabung lagi buat beli barang K-pop lainnya. Asli nangis sampai berhari-hari, nyesel banget gak bisa nonton konsernya. Itu nyesek banget sih, kayak udah kalian tuh udah ngumpulin, tapi pas izin gak dibolehin sama orang tua. Nyesek banget, serius. Lain kali mungkin lebih baik kalau izin dulu kali ya, terus baru ngumpulin. Astaga. Oke, lanjut lagi nih dari Sabila. Dia bilang foto bias disobek sampai kecil-kecil, yang kelihatan cuma hidung matanya doang, sisanya hancur lebur. Dan itu disobek-sobek sama emak gue di depan mata gue sendiri. Nggak tahu ya gue kalau yang ngelakuin orang tua tuh kayak nyeseknya tuh double gitu loh. Kayak kenapa gitu, kenapa tega? Aduh. Gimana guys, kalian pernah ada yang mengalami hal serupa juga? Ada yang pernah nggak boleh nonton konser, atau yang pernah barangnya tiba-tiba dihilangin, atau nggak sengaja dibuang, atau mungkin posternya dijadiin alas buat goreng ikan? Kalian bisa share cerita kalian, komen aja di bawah, nanti aku akan bacain lagi di part selanjutnya. Makasih banyak udah nonton, jangan lupa di subscribe. Thank you for watching and bye bye.